Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurdin Aliandi, Ketua DPC BAI Jakarta Timur. Ini dengan Umi Kulsum binti siapa? Binti Tohari Satik. Benar, Umi Kulsum binti Tohari Satik. Ya. Izin, apakah Umi Kulsum itu pada saat mau berangkat ke luar negeri langsung dibawa dari Cirebon oleh sponsor? Apakah Umi Kulsum ketemu dengan seseorang langsung? Saya berangkat dari Cirebon, disuruh Bu Ani, suruh menemui Bu Ani di Medikal Al-Hikmah karena mau di medikal. Ketemu dengan Bu Ani di mana? Di Medikal Al-Hikmah. Iya, awalnya perkenalannya. Perkenalan saya dengan Bu Ani di medsos. Lalu mungkin diarahkan untuk datang ke Jakarta, naik travel, nanti dibayar travelnya di Jakarta, begitu? Iya. Setelah nyampe Jakarta, kemudian di medikal? Di medikal di Al-Hikmah. Di Medikalan Al-Hikmah? Iya. Oke, asam baris itu ya? Iya. Oke. Lalu setelah medikal, dibawa kemana? Dari medikal, usai medical fits, udah di swab semuanya, saya diarahkan naik Gojek ke imigrasi Jakarta Timur untuk memperpanjang paspor. Setelah di imigrasi Jakarta Timur, apa yang dibawa dokumennya? Saya tidak membawa apa-apa. Terus paspor lama dibawa? Paspor lama, iya dibawa. Kakak KTP ada? Waktu itu saya serahkan melalui WhatsApp Sama? Bu Ani itu Bu semuanya, Ani. dokumen kakak KTP itu semuanya kecuali paspor yang saya bawa. Paspor lama? Iya. Bisa berangkat ke Irak seperti apa? Nah, dari situ terus saya di rumah mungkin 1 minggu, sekitar 1 minggu apa 2 hari, saya dari messenger, itu dari medsos, saya di inbox dengan seseorang, dia terus saya di interview dengan majikan Qatar 2 orang, satu dengan gaji 1.600, satu dengan gaji 1.500. Nah, dari situ terus Madam Qatar menanyakan di mana paspor kamu, saya bilang sama agen lain alias Bu Ani. Akhirnya dari situ Bu Emily minta paspor saya ke Bu Ani karena untuk memproses visa saya yang ke Qatar itu. Nah, di situ terus Bu Ani dikasihkan ke Bu Emily. Nah, dari situ Bu Emily terus memproses visa saya ke Qatar, tapi 2 hari kemudian setelah paspor itu di tangan Bu Emily semuanya, Bu Emily malah menggugurkan kepergian saya ke Qatar dengan alasan saya tua dan bandara tutup. Emang umur berapa asli? Asli saya 48. Terus lanjut. Akhirnya Ibu Emily menawarkan untuk kerja ke Maroko dengan bilang bahwa saya kerja di sana cuma ngurusin anaknya karena orang kaya, dan kamu sering dibawa bepergian ke luar negeri di Maroko itu karena sering plesir ke Eropa. Jadi karena kamu bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit dan bahasa Arab lancar, dia butuh orang yang seperti kamu begitu. Akhirnya itu saja. Gitu. Setelah nyampe di sana di Maroko, kejadiannya? Ya tidak seperti yang diharapkan. Jadi saya memohon sama Emily, saya kerja 2 bulan di sana, saya sudah pulangkan saya ke Indonesia, tapi Emily tidak mau memulangkan dengan alasan saya tidak bisa pulang dan kamu bisa juga tidak bisa pergi ke negara lain kecuali kamu ke Erbil. Akhirnya saya diberangkatkan ke Erbil dengan tiket sendiri, beli tiket sendiri. Dengan terpaksa saya pergi ke Erbil karena saya memohon pulang ke Indonesia juga tidak dipulangkan. Kamu tahu gak waktu itu Erbil itu adalah Irak? Saya memang tahu, tapi karena Emily tidak mengizinkan saya untuk pulang, ya saya ikuti. Ya terus kenapa kamu ikuti dan turuti? Kan Irak itu negara bahaya. Karena saya juga sudah bilang saya tidak mau, tapi tetap istilahnya dia memaksa lah, istilahnya nggak bisa dengan alasan saya juga nggak bisa kemana, cuman bisanya di Irak gitu. Oke, pada saat kamu nyampe dari Maroko ke Erbil, terus kamu bekerja sehingga meminta pulang, kenapa? Karena saya merasa istilahnya menyadari bahwa ini negara tidak aman gitu. Jadi saya
kerja bolak-balik, istilahnya dilempar terus ke agent. Jadi kapan saya selesainya? Jadi saya itu bukan hewan, saya itu manusia, saya juga bukan robot. Kalau keadaan kerja seperti ini saya juga tidak bisa. Oke, adakah di situ pernah nggak kamu melakukan tindakan atau meminta bantuan kepada KJRI setempat? Saya waktu itu pernah ngomong sama Emily, tapi selalu tidak ditanggapi. Tapi saya tidak, cuman saya menghubungi pihak KBRI waktu itu, saya cuma menanyakan bahwa saya anak bangsa. Kalau ada apa-apa saya mohon perlindungan. Saya cuma menyampaikan salam sebagai anak bangsa yang ada di Irak. Kepada siapa? Kepada Bapak Embasi, Yang namanya? Bapak Jainul. Terus apa kata Pak Jainul? Iya, katanya begitu. Terus ada nggak pembelaan Pak Jainul? Ya, saya waktu itu, saya memang sebelum pulang ke Irak memang saya tidak menghubungi Pak Jainul. Saya cuma ngomong sama Emily sebagai yang memproses saya, karena kedudukan Emily juga duduk di Erbil. Bukan, ada nggak arahan dari Pak Jainul harus seperti ini untuk keamanan demi keamananmu? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Diam saja. Diam saja. Cuman saya menyampaikan salam, saya dari Indonesia, anak bangsa yang bekerja di Erbil. Cuman saya bilang suatu saat mungkin ada masalah apa, saya minta bantuan. Saya istilahnya sebagai memperkenalkan diri dan memohon. Oke. Masih banyak orang-orang bangsa negara Republik Indonesia, rakyat Indonesia yang korban perdagangan orang di sana. Banyak sekali dan mereka semuanya menangis. Dan kejadiannya sama dengan saya. Mereka meronta dan pengen dibantu dan istilahnya pengen diperjuangkan haknya. Sebagai bangsa negara, sebagai Indonesia. anak bangsa Republik Indonesia, sebagai pahlawan devisa yang harus memang dilindungi. Perlu perlindungan ya. Iya. Nah, terus pada saat kamu itu dalam kesusahan dan kebimbangan bisa pulang ke Indonesia, dari mana kamu mendapatkan nomor telepon Badan Advokasi Indonesia? Saya waktu itu ada teman terus mengasihkan bahwa seandainya saya itu ada masalah apa, mungkin dibutuhkan, ini bisa membantu. Akhirnya saya berusaha dan meyakinkan diri, saya menghubungi BAI DPC Jakarta Timur untuk membantu saya dalam pemulangan saya dalam segala hal. Makanya saya menghubungi BAI DPC Jakarta Timur dengan hati saya. Terus bukti nggak? Ya, alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih atas semuanya BAI DPC Jakarta Timur atas pemrosesan kepulangan saya dengan selamat sampai Indonesia. Nyata ya? Iya. Nyata. Iya. Terus pada saat kamu sebelum pulang, apakah kata si Emily itu katanya kamu ditekan hutang piutang? Ya, waktu itu silakan. Kamu mau pulang harus membayar ganti rugi uang agent $3.500, uang igamah alias KTP $1.000, dan uang tiket $710. Ya. Jadi jumlahnya sekitar berapa ya? 35 sama 1.000 45. 45 berarti 5.200-an, 5.000 lebih. $5.000 ya? Iya. Kamu menerima nggak penekanan itu? Ya, karena ini tidak sesuai. Karena apa? Di situ tertulis tertera tidak boleh melibatkan. Ini perlu digarisbawahi. Karena di situ tertera tidak boleh melibatkan atau mengusut atau menggugat siapapun perekrut, sponsor, ataupun agen yang memberangkatkan saya. Di situ perlu digarisbawahi, saya itu perlu tindak keadilan. Di situ saya yang pertanyakan. Jadi merasa kamu ditindas ya? Merasa saya ditindas. Kenapa saya tidak boleh, seandainya sudah sampai di Indonesia, tidak boleh melaporkan yang memproses, yang melibatkan sponsor atau agen, istilahnya yang memproses saya, kepergian saya, tidak boleh
digugat. Kenapa? Kamu di sana berapa bulan? Saya mulai dari April. Berarti April ya sekitar 8 bulan. 8 bulan bawa uang nggak? Saya di waktu digaji itu yang 4 bulan setengah, yang 25 hari sama yang 3 hari. Itu selebihnya saya cuman duduk di agent gitu saja tanpa gaji, tanpa kerja. Ada nggak ancaman agent dipukul pernah? Tidak ada. Cuman ya itu harus ganti rugi. Terus waktu itu saya juga dikucilkan dari anak-anak, saya dipisahkan di kamar sendiri, HP saya dirampas. Menurut si Emily, apabila uang yang kamu tanda tangani, kenapa kamu tanda tangani? Mau? Ya karena kalau Ada tak keterpaksaan atau penekanan? iya, karena dia bilang, karena si Emily bilang juga katanya biarpun saya laporan ke polisi tidak takut karena sudah kebijakan dan kewenangan komitmen dengan embasi, siapapun TKW yang nggak mau kerja katanya harus mengganti rugi. Dan saya punya semua bukti suaranya. Oke, lanjut. Berarti kamu ini merasa diperjualbelikan, Iya. diperdagangkan. Nah, coba kamu utarakan, khusus di Indonesia kan ada presiden. Kamu ngomong. Ya mohon Pak Presiden Jokowi Widodo, saya sebagai anak bangsa Republik Indonesia, sebagai pahlawan devisa, mohon keadilan yang sebesar-besarnya dan seadil-adilnya untuk mengusut semua oknum yang terkait dan pelaku yang menjual anak bangsa orang ke negara Irak, apalagi yang dalam keadaan konflik. Saya mewakili seluruh TKW seluruh Indonesia. Itu saya. Kamu siap jadi saksi? Saya siap jadi saksi. Masih banyak lagi kawan? Masih banyak lagi kawan saya yang menderita di sana. Oke, terima kasih Ibu Umi Kulsum. Semoga Umi Kulsum tenang dan sehat kembali. Badan Advokasi Indonesia akan bantu apa yang dikeluhkan Umi Kulsum. Maka semoga apapun yang diajukan oleh Badan Advokasi Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia, khususnya Pak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, semoga mendengarkan keluhan rakyatnya dan kami Badan Advokasi Indonesia agar masalah ini bisa dituntaskan, diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, dari mulai oknum dan pelaku-pelaku perdagangan orang yang ada di negara Irak. Semoga demi keamanan negara, demi keadilan bangsa Republik Indonesia yang berdaulat, yang adil makmur bisa dirasakan dari mulai rakyat jelata sampai dengan rakyat yang di atas. Baik, Jaya. baik. Jaya. Nah, kesan dan pesan untuk kawan-kawan yang masih di sana, untukmu. Pesan dan kesan saya, selalu jaga diri dan jangan lupa informasi dengan orang yang terkait dan selalu menghubungi pihak-pihak yang terkait yang berwenang. Semoga melindungi kalian semua, jangan sampai terbodohi, jangan sampai tertipu dengan rayuan semuanya oknum-oknum. Menurutmu, apakah Baik bisa dipercaya untuk membela anak bangsa? Katakan. Iya, saya percaya dengan BAI dan saya menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada BAI untuk mengurus seadil-adilnya saya dan anak bangsa yang terjajah. Makanya sarannya kepada mereka. Makanya saya sarankan kepada kalian semua untuk menghubungi BAI yang ada di Irak. Seandainya tertindas ataupun terjajah, untuk menghubungi Dewan BAI DPC Jakarta Timur. Itu saja pesan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.